sedangkan yang dicek saat ini saya sudah mencek statusnya masih dalam sebagai saksi dan dalam tahap masih penyelidikan. Bagaimana mau tersangka, naik ke penyidikan saja belum gitu loh. Seperti itu. Berarti bisa bilang ini berita hoax dong Bang, mencemarkan nama baik Baim juga jatuhnya dong. Kita lihat, kita masih kaji bagaimana hukumnya nanti. Yang jelas saudara Prabowo ini kan berkata seminggu ya, seminggu akan menjadi tersangka. Tadi saya sudah mendapat keterangan resminya dan kawan-kawan bisa cek juga ke Humas ya. Ini kan terkait laporan dia ya, yang pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang ITE 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 dan juga pasal 220. Saya tadi sudah mendapatkan informasi dan mencek langsung pada subdit terkait dan juga kepada Humas sudah saya cek dan seperti itu. Jawabannya ya belum ada kenaikan apapun, apalagi masih jauh lah untuk ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Bang, berarti sejak semalam Abang ditelepon langsung Bang Baim langsung disuruh kemari gitu untuk meng-cross check ya? Ya tentunya klien saya juga merasa terganggu karena banyak sekali yang menanyakan dan saya juga kalau secara hukum saya juga sudah tahu bahwa ini masih jauh sekali untuk ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan masih tahapnya aja masih penyelidikan, belum dipanggil, belum dinaikkan ke penyidikan dan belum diperiksa juga sebagai dan di BAP juga sebagai naik dalam tahap penyidikan seperti itu. Ya. Bang, ada pesan dari Bang Baim kah Bang? Ada terus buat kita nih? Ya kalau Bang Baim sih dia kan selalu dapat informasi dari saya. Saya sudah menjelaskan dari semua yang saya dapatkan informasi dan konstruksi hukumnya sudah saya jelaskan ke Mas Baim. Menurut saya kalau misalnya ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu seminggu, ya saya sebagai orang hukum juga saya sudah tahu lah itu tidak benar. Tapi kan saya coba membuktikan saja nanti ucapan saudara PF ini, dan beberapa kali saudara PF ini kan berkata iya sebentar lagi akan dipanggil, ternyata tidak. Iya sudah diterapkan juga pasal Undang-Undang 1 tahun 46 tentang peraturan pidana pasal 14 yang ancamannya 10 tahun. Yang ternyata saat dipanggil kemarin, saat klarifikasi penerapan atau laporan terhadap pasal itu juga tidak ada kepada klien saya. Saya juga saya sudah mencek juga, itu udah ada beberapa kali ya yang kok statement tapi tidak berdasarkan fakta gitu, seperti itu. Gimana Bang, maksudnya dengan adanya pemberitaan yang mengatakan Baim sebagai TSK ini ada kekecewaan sih dari? Ya banyak yang menelpon klien kami menanyakan, bahkan dari keluarga juga pokoknya merasa terganggu. Ya tentunya kita akan mengkaji lah, setelah lihat 1 minggu ini kan benar atau tidak kan, karena dia berkata juga sudah mendapat bocoran dari siapa, itu harus dipertanggungjawabkan juga. Saya juga tadi sudah ke subdit terkait kok tidak ada yang berkata seperti itu. Nah itu nanti tim akan kita kaji lah seperti itu. Karena ini menurut saya merugikan ya. Mas Baim juga banyak yang nelpon, banyak yang menanyakan, dan saya nanti akan telaah bersama tim terkait ini ya. Bang, terakhir dari saya, berarti ini ada sisa 2 laporan ya Bang? Untuk Bang Baim. Ini Pak Prabowo 1, yang satu. Yang dari sahabat polisi, dia sudah ada surat perjanjian perdamaian, dan juga sudah di BAP pencabutan juga kok dari perwakilan sahabat polisi. Tapi memang belum digelarkan seperti itu. Tapi ini kan tentunya bertahap, pastinya nanti akan ada perkembangan. Tapi saya selalu berdoa untuk dapat bisa menyelesaikan semua kasus yang dilaporkan kepada klien saya seperti itu. Jadi sisa 1 ini Prabowo ini? Iya, kalau saya kan kalau lihat dari unsur pasal 27 ayat 3 itu kan sudah ada penerapan implementasinya ya dari SKB 3 Menteri ya mengenai pasal 27 ayat 3 kan.
di mana harus pelapor langsung. Apakah saudara PF ini adalah unsur dari institusi kepolisian yang bisa melapor dan menjadi pelapor langsung? Apakah ada surat kuasanya dari institusi kepolisian gitu kan? Tapi situ sudah jelas sih dari SKB 3 Menteri ya. Jadi menurut saya tinggal ini aja ya, tinggal nanti kita telah, kita juga akan menghadirkan ahli-ahli pidana tentunya ya. Kalau saya sih sangat-sangat percaya diri menyelesaikan ini. Oke. Seperti itu. Terima kasih Bang Terima Maki kasih, Bang. atas waktunya. Ya. Oke, sudah